Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 tugas besar keamanan sistem informasi dari kelas SI 4709. Di sini ada saya, Andika Najmi Levi Suara, dengan NIM 1020223383. Selanjutnya saya ada Muhammad Ilham Fatur Rahman dengan NIM 10202233300055. Selanjutnya ada saya yaitu Nova Tlayuno Bakti dengan NIM 1020 22300239. Selanjutnya ada saya Clarissa Pampuno dengan NIM 102022300032. Selanjutnya ada saya, Bagas Hari Saputro, dengan NIM 102022300291. Di sini kami akan mendemokan tugas besar dari mata kuliah PSI yang diinstruksikan oleh Pak Doni. Boleh dilanjutkan. Baik, yang pertama adalah part 23. Kita mengeksploitasi VST FTPD 2.3.4 dengan Metasploit link. Di sini saya sudah ada MetaOS, sudah terlihat. Pertama kita akan masuk ke folder Metasploit Lab Framework itu pun sendiri di CD, di user, di share. Oh, di sini sudah masuk di apa? Di Modulus Exploit sendiri. Baik, di dalam Metasploit framework sendiri itu ada berbagai macam file, ada plugins dan modulus. Di sini kita berfokus di modulus yang akan kita gunakan. Nanti ada di exploit ini sendiri. Bisa dilihat di modul exploit ada berbagai macam fungsi yang untuk exploit Linux, exploit Solaris OS, Unix, OpenBSD, dan juga Windows. Untuk yang lainnya merupakan sesuai contoh. Namun di sini kita akan mengeksploitasi Metasploitable OS yang sudah running di port 192, 168, 56, dan titik 103. Di sini kita akan nge-scan port ininya dulu, Metasploit dulu. Lalu menggunakan nmap, strip sp, 192, 168, 156, 103. Di sini nmap akan menghasilkan hasil dari scanning port yang sudah diberikan ke IP address 192.168.56.103, di mana FTPD 2.3.4 ada di port 21. Kita bisa juga search void vstpd 2.3.4 yang akan berada di Unix remote. Lalu kita kembali ke yang sebelumnya untuk melakukan eksploitasi menggunakan MSF console. Kalau kita clear terlebih dahulu, lalu kita akan melakukan targeting ke mesin yang tadi menggunakan search vs ftpd 2.3.4. Lalu kita akan menggunakan use 0 untuk membuka exploit tersebut. Lalu kita akan memasukkan command show info untuk menampilkan detail. Di sini ada di airport L port 2.21 dengan target
DCP yes. Lalu kita memasukkan command set host set lhost 192.168.56.103. Lalu kita akan menjalankan command show options. Di sini di show option lhost sudah berhasil ditambahkan sebagai target host. Lalu kita mengetik in if config untuk memastikan IP address dengan IP address yang ditargetkan sama. 68.168. Oke, baik. Part selanjutnya adalah kita akan melakukan eksploitasi telnet dan juga Samba 3.0.20 dengan menggunakan Metasploit. Di mana tujuan dari praktik ini adalah kita akan melakukan perbandingan penggunaan protokol antara telnet dan juga Samba, di mana di situ kita dapat melihat salah satu protokol itu punya keterbatasan dalam scanning awal yang bisa jadi itu kurang akurat. Sehingga di sini kita mempelajari bagaimana cara kita untuk menggunakan modul scanner khusus dengan metodologi eksploitasi yang bagi terstruktur. Dan secara garis besar, tahapan ini meliputi eksploitasi telnet, yang kedua eksploitasi sama dengan vulnerability mapping, dan juga penerapan dari modul exploit. Baik, saya akan share screen itu. Oke, di sini kita share screen menampilkan terminal dari Kubernetes. Di sini tahap pertama yang kita lakukan adalah scanning port. Kita menggunakan command nmap. Dengan IP address dari si Metasploitable. Kalau dari device saya itu adalah 192.168.56.103. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa port yang terbuka. Karena tadi kita akan fokus ke telnet dan juga Samba, jadi pertama kita cek telnet dulu yang ada di port 23. Nah, telnet ini merupakan salah satu yang mudah untuk kita masuk kita akses informasi Metasploitable, di mana dia itu tinggal menggunakan command telnet dan masukkan IP address dari Metasploitable kita, itu 192.168.56.103. Nah, di sini kita tinggal masuk dengan akun kita buat selanjutnya itu MSF admin. MSF admin juga. Nah, di sini karena kita sudah masuk, jadi kita udah bebas untuk ngelakuin apa aja di sini. Dan ini termasuk yang gampang untuk kita masuki, di mana ini sesuai dengan yang saya katakan tadi, ada keterbatasan scan awal yang kurang akurat begitu. Dan selanjutnya, ketika kita menggunakan Samba, kita akan mulai dengan yang lebih terstruktur. Kita buka terminal baru. Di sini kita masukkan command search for Samba. Ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan dan kita karena banyak banget kita nggak tahu mana yang pilihan yang tepat untuk itu. Jadi kita coba masuk ke directory dari Metasploit untuk melihat modul-modul yang ada dengan komen cd/user/share/metasploit framework. Nah, setelah udah masuk ke directory-nya, kita coba modul dan kita tampilin ada modul apa aja. Di sini ada auxiliary, folders, evasion, exploits, house, payload, source. Nah, kita akan menggunakan auxiliary, jadi kita cari auxiliary. Kita tampilkan dengan konteks. Di sini ada banyak juga admin, analyze, read, client, dan sebagainya. Dan di sini akan kita gunakan adalah scanner.
Jadi kita masuk dengan file scanner, CD scanner. Lalu kita tampilkan lagi. Sini ada lebih banyak lagi. Nah, untuk Samba itu kita coba cari SMB. Nah, di sini kita udah nemuin SMB. Kita masuk lagi dengan komen CD SMB. Nah, kita tampilin dengan komen LS. Nah, untuk yang akan kita gunakan untuk eksploitasi adalah smbase underscore version dot rb. Setelah itu, untuk memulainya kita masuk ke terminal dari Metasploit dengan MSF console. Ini cukup memakan waktu yang lama, jadi kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita udah berhasil masuk. Nah, di sini tadi kita masuk di beberapa platform modul seperti dari auxiliary, scanner, dan juga SMB. Nah, karena kita udah masuk ke Metasploit-nya, kita langsung saja pakai comment use auxiliary scanner SMB. Nah, tadi ingat kita pakai yang SMB version. Dimana SMB version ini ada di urutan ke-16. Dan untuk memudahkan kita nggak perlu nulis use auxiliary scanner dan seterusnya. Kita cukup pakai use 16 saja sesuai dengan nomor dari si SMB version ini. Kita tuliskan di situ. Nah, setelah kita sudah masuk, kita coba menampilkan detail dengan comment show info. Nah, di sini ada yang masih kurang, yaitu di mana our host ini statusnya required, tetapi belum ada apa-apa di sini. Sehingga sebelum kita melanjutkan, kita reset dulu our host dengan IP dari si exploitable, yaitu yang tadi dengan komen use our host 19, 198, 103. Misalnya harusnya kita set paradise 192, 103. Nah, di sini udah tampil hasil kayak gini. Kita coba lihat apakah berhasil dengan show options. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba run. Oke, di sini masih ada host could not be identified. Kesalahannya mungkin karena kita belum set host juga. Jadi kita coba set host dengan address yang sama. Kita coba lihat apakah berhasil. Oke, jadi kita show options lagi. Dan kalau udah, kita coba run lagi. Ya, kita langsung ke search point sama. titik. Setelah itu kita akan masuk lagi, kita exit dulu dan masuk lagi ke MSN console. Kita masukkan comment search tag Samba. Di sini ada yang tampil. Nah, seperti yang sebelumnya, di mana kita di bagian auxiliary scanner itu kita tinggal comment use aja untuk angkanya, jadi kita nggak perlu tulis sepanjang ini.
Yes. No. Satu. Ya, di sini sama harusnya required tapi belum bisa. Jadi kita coba ya betul. Dan ini host-nya masih betul. Jadi kita akan mengganti our host dan juga host-nya. Yang pertama untuk our host itu kita set lagi IP address yang sama dari IP address Metasploit ya. Setelah itu kita coba show options untuk memastikan oke di sini sudah berhasil. Dan untuk show host-nya coba kita set atau IP address yang atau kalau tidak berhasil dengan IP address ini kita coba pakai PDF config untuk menggunakan IP address di sini config tersebut. Kita show options lagi. Dan di sini host-nya udah ganti. Jadi yang kita set yang terbaru dan juga host-nya yang required itu sudah diisi dengan IP address lebih atas bagian dulu. Nah, kalau kita coba run di sini, kita sudah bisa di sini kita akan coba run setelah kita sudah set our host dan juga host-nya. Oke, baik. Jadi kalau nanti kita sudah berhasil masuk, nanti ketika kita sudah berhasil masuk karena kita melalui sampai ini, kita dapat melakukan apa aja seperti masuk dengan komen sudoku atau ketika kita memberikan komen UMI itu nanti akan dia akan menghasilkan memberikan feedback jujur seperti itu dan juga komen-komen lain. Baik, sekian untuk tahap eksploitasi telnet dan juga Samba dengan Metasploit. Selanjutnya pada part 26, di sini kita akan melakukan SSH brute force attack menggunakan tools Crunch dan juga Metasploit. Di sini tujuan SSH brute force attack adalah kita akan melakukan exploit terhadap port SSH yang terbuka secara paksa menggunakan susunan-susunan karakter kepada password dan username Metasploit. Nah, sebelum itu kita harus cek dulu apakah dari si port SSH tersebut sudah terbuka atau belum. Seharusnya sih sudah ya. Mungkin kita coba cek dari. Nih. Masih ada dari sebelumnya port SSH sudah terbuka di port 22. Ini kita bisa langsung aja kita cobain crunch-nya. Jadi crunch ini memiliki fungsinya adalah sebagai tools yang akan menyusun karakter-karakter random yang nantinya akan digunakan untuk eh, login secara paksa terhadap target. Nah, di sini untuk angka 8 dan 8 ini adalah settingan untuk minimal dan maksimal dari panjang karakternya. Lalu di sini untuk susunan hurufnya ini bisa kita setting secara bebas karena kenapa menggunakan ini karena kita juga udah tahu password dari username dan password dari Metasploit adalah MSF admin. Jadi menggunakan ini agar lebih cepat aja mengurangi waktu. Lalu untuk mempermudah juga ini hasil dari Crunch bisa dibuat menjadi eh, bentuk file text. Nah, di sini langsung aja dicoba. Nah, langsung di generate. Oke, sudah komplit. Ini kita bisa coba cek hasilnya. Sama karena, oke, jadi hasil dari Crunch ini sudah berhasil. Di sini terlihat ada susunan karakter-karakter secara acak yang sangat banyak. Di sini coba kita kontrol find dari MSF admin, apakah ada. Dan ada. Nah, di sini agar mempermudah untuk melakukan brute force, kita akan mengcopy beberapa saja. Copy section. Kita buat file baru di sini. Create dokumen nanti file. Kita namanya username. Kita copy, kita paste, kita save. Lalu kita copy file ini jadi password. Aduh, salah. Name.
Oke, sudah ada hasil dari keras tadi, susunan karakter-karakter, yang kita pisah menjadi username dan password. Ini gunanya nanti saat kita melakukan uh, brute force attack. Nah, sekarang kita akan melakukan brute force attack terhadap port SSH. Kita harus masuk dulu, pertama, ke modul Metasploit itu sendiri. Word, kita masuk lagi ke modul. Kita masuk ke Aux. Ini kita bisa cek dulu. Oh ya, kita pakai scanner. Oke, scanner. Nah, dari scanner ini kita bakal pilih modul SSH ya. CRD. SSH. Nah, dari SSH, kita akan menggunakan SSH login karena kita akan melakukan login secara paksa terhadap target si Metasploit tadi. Kita langsung aja masuk ke MSF Console. Tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Oke, udah muncul di sini. Kita tadi pakai SSH login, berarti di nomor 7. Use aja, use 7. Nah, kita sudah di modulnya, kita show option. Di sini ada beberapa setting awal yang harus dilakukan sebelum brute force, mulai dari rhost, pass file, user file, dan juga verbose. Pertama, kita dari rhost dulu. Kita set rhost. Menggunakan IP dari Metasploit. Oke, sudah di set, langsung set verbose. Ini verbose fungsinya untuk hasil yang gagal itu tetap ditampilin. Oke. Itu kita set langsung paste file. Untuk paste file ini menggunakan file yang sudah disiapkan tadi dari Crunch. Kita masukin aja direktorinya. Kita buka yang baru. Nah, kita ada di home. Stop. Nah, di sini udah ada file-filenya, ada password.exe. Copy. Kita paste aja. Kan password. Setting. Oke, sudah terset. Lalu set user file. Sama, cuman beda file aja. Di sini udah keset semua, dari paste file-nya sudah terset, host-nya sudah, dari user file juga, dan lo sudah. Kita langsung coba run. Nah, ini bakal dicoba. Ini dari verbose ya, perlihatkan mana yang gagal. Kelihatan dari brute force-nya dia memaksa mencoba semua susunan-susunan karakter dari username dan password. Jadi dia memaksa terus-menerus login menggunakan susunan-susunan yang sudah disediakan Crunch tadi. Oke, di sini udah kelihatan ya ada SSH session 1 yang terbuka. Langsung uh, kita coba aja, kita cek sessions. Nah, ada yang terbuka. Di sini kita akan coba apakah bisa masuk ke SSH-nya. Session I. Jangan ambil ID-nya 1. Oh, typo.
Kita coba, udah bisa ya? Kita coba cek UMI MSF admin. Jadi brute force attack-nya sudah berhasil. Di sini kita sudah masuk ke dalam sistem SSH dari Metasploit melalui SSH. Sekian dari part 25. Terima kasih, saya lanjutkan ke anggota yang lain. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nova Atlayan Bakti dengan NIM 1020-2230-39. Di sini saya akan menjelaskan part 26 yang itu mengenai eksploitasi VNC server dan juga bind shell backdoor dengan netcat. Jadi yang pertama di sini pada part ini akan dilakukan eksploitasi terhadap target yaitu Metasploitable pada bagian port dan juga dengan memanfaatkan NSS sebagai scanner lalu VNC viewer dan juga netcat untuk eksploitasi. Oke, yang pertama di sini sudah saya screenshot untuk tampilan dari kasusnya. Di sini masih port dari si TCP VNC itu berapa, yaitu di 5.900 IP-nya untuk dari device ini. Oke, jadi untuk portnya itu 5.900 TCP VNC dan juga hostname-nya 192.168.56.102. Selanjutnya, kita akan ngecek untuk di Kali Linux ini apakah hasil yang dari Nessus ini sesuai dengan output yang ada di Kali Linux. Oke, kita buka Kali Linux-nya. Oke, kita akan login dulu terlebih dahulu. Oke, komen itu kita menggunakan nmap -sv. Langsung saja kita coba. Dua 168.56.102. Oke, dia akan men-scanning untuk identifikasi port dan juga layanan yang pakai nmap. Oke, di sini memang juga agak cukup memakan waktu. Kita coba dulu. Oke, dari hasil scanning ini terbukti bahwa port 5.900 itu open. Sini VNC juga ada menggunakan VNC protokol 3.3. Oke, selanjutnya hasil ini menunjukkan bahwa target itu memiliki layanan yang berpotensi untuk dieksploitasi dan perlu juga dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan Nessus. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengeksploitasi menggunakan VNC server si VNC-nya. Selanjutnya kita coba dengan komen VNC viewer, kita masukkan IP lagi. VNC viewer 192.168.56.102. Oke. Passwordnya, untuk password itu kita dapat lihat dari sini. Oke, untuk passwordnya Nessus ini menggunakan kata password. Jadi passwordnya apa? Password gitu. Nah, next. Oke, kita masukkan passwordnya itu password. Oke, di sini udah muncul si VNC viewer-nya. Di sini dapat beberapa komen untuk mengetahui beberapa informasi yang kita butuhkan, gitu kan. Nah, eksploitasi ini bakal berhasil kalau misalkan kita dapat mengakses tampilan desktop si Metasploitable-nya, mengendalikan sistem target secara remote dan juga mengoperasikan sistem tanpa yang secara penuh. Oke, kita akan mengetahui, kita akan mencari informasi yang kita butuhkan dengan si VNC viewer-nya. Misalkan kita cari misalkan who am I, dia harusnya akan menjawab dengan kata root. Oke, terbukti benar. Kita juga akan mencoba untuk mencari siapa hostname-nya. Nah, hostname itu benar, yaitu adalah si Metasploitable-nya. Oke, kita juga akan mengetahui directory apa aja yang ada di si VNC viewer ini dengan cara ls. Ya, ada bin, ada dev, ada init, ada lost found, media, dan lain-lain. Selanjutnya, kita close boleh dari sini. Selanjutnya kita akan mengeksploitasi si bind shell-nya menggunakan netcat. Nah, untuk mengetahuinya, itu kita lihat nanti di sini itu tadi di portnya itu di 1524 TCP wire shell. Di hostnya juga 192.168.56.102. Tadi kan juga kita lihat tadi pas kita nmap sv itu terdapat port 1524. Kita coba enter.
Di sini muncul untuk root si Metasploitable-nya. Nah, di sini kita bisa ngapain aja gitu kan. Kita tuh bisa mengetahui informasi-informasi apa yang kita cari. Sebenarnya VNC Viewer ini sama Ben Shelley sebenarnya sama, cuma beda dia tampilan aja. Contoh kita kayak who am I, dia akan menjawab root, dan ketika kita tanya hostname, dia akan menjawab Metasploitable. Oke, kita juga melihat untuk direktorinya ada paling ls. Nah, ini hasil sama dengan si VNC Viewer tadi ya, soalnya ada bin, ada root, ada cd-rom, dev, etc. home, dan lain-lain. Oke, jika koneksinya berhasil, attacker dapat langsung mengakses shell dengan sistem target. Eksploitasi berhasil ditandai dengan akses shell-nya yang terdapat autentikasi, kemampuan menjalankan sistemnya, dan juga shell berjalan dengan hak akses tinggi atau root. Hal ini membuktikan bahwa ban shell ini merupakan backdoor yang sangat berbahaya dan dapat digunakan untuk mengambil alih sistem secara penuh. Kalau misalkan tadi si VNC-nya itu kalau misalkan berhasil tadi menunjukkan bahwa VNC-nya itu pada Metasploitable memiliki konvergensi keamanan yang sangat lemah. Berdasarkan percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa Nmap berhasil mengidentifikasi port dan layanan yang rentan pada Metasploitable. Nasus mendeteksi vulnerability kritis pada layanan VNC dan juga ban shell, serta layanan VNC dapat dieksploitasi menggunakan VNC Viewer dengan password yang default, serta ban shell juga dapat akses langsung menggunakan netcat tanpa aplikasi. Jadi pada kesimpulan akhirnya sistem Metasploitable ini memiliki keamanan sangat rendah dan rentan terhadap eksploitasi. Mungkin saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf, saya bagikan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan dan menjelaskan part 27, yaitu mengeksploit Unreal IRCD dan Java RMI. Pada bagian ini dilakukan tahapan eksploitasi terhadap layanan Unreal IRCD dan Java RMI atau Remote Method Invocation dengan memanfaatkan framework Metasploit sebagai alat bantu utama dalam pengujian keamanan. Kedua layanan tersebut diketahui memiliki celah keamanan yang cukup serius pada versi tertentu, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang untuk memperoleh akses ilegal ke dalam sistem. Oke, di sini untuk demonya saya akan dibantu oleh Ilham, dikarenakan terdapat sedikit kendala jika menggunakan laptop saya. Oke, boleh langsung saja kita di sini langsung meng-scanning dari port Metasploit-nya, yaitu menginput nmap, strip sv, dan masukkan IP dari Metasploit-nya. Di sini kita tunggu untuk scanning-nya. Oke, di sini scanning-nya sudah berhasil. Lalu langsung saja kita masuk ke MSF Console. Nah, jadi untuk tahap awal ini, dengan menjalankan Metasploit Framework yang berfungsi sebagai platform untuk mencari, mengonfigurasi, dan menjalankan exploit terhadap layanan yang rentan. Oke, setelah kita menjalankan MSF Console, kita melakukan search Unreal IRCD. Hal ini digunakan untuk mencari modul exploit yang tersedia untuk layanan Unreal IRCD. Modul ini memanfaatkan celah backdoor yang ada pada versi Unreal IRCD tertentu. Oke, langsung aja kita enter. Nah, di sini terlihat modul yang tampil. Di sini ada satu modul, yaitu exploit /unix/irc/unreal ircd 3281 backdoor. So saja kita use 0. Nah, oke. Setelah kita use, di sini kita akan melakukan show options. Hal ini bertujuan untuk mengetahui parameter apa saja yang harus kita konfigurasi sebelum exploit kita jalankan. Boleh di-enter? Jadi di sini kita langsung saja konfigurasi dari IP si airhost itu sendiri dengan menginput set airhost menggunakan IP dari Metasploitable, jadi 192.168.56.103. Oke, sini airhost-nya berhasil terkonfigurasi IP-nya, jadi langsung saja sini coba kita run terlebih dahulu.
Nah, di sini tidak berhasil dikarenakan kita belum menyeting payloads dan juga lhostnya. Jadi di sini kita harus pertama kita setting terlebih dahulu si payloadsnya dengan cara show payloads. Oke, stop payloads. Di sini kita akan menggunakan payload yang reverse. Sini yang kita bisa lihat di sini show payloads yang reverse-nya itu ada di angka 6. Jadi di sini kita akan menginput set payload 6. Oke, sini kita sudah menggunakan payload 6. Selanjutnya kita run terlebih dahulu. Nah, di sini gagal dikarenakan kita belum menginput dari lhost-nya. Jadi langsung saja kita set lhost terlebih dahulu, yaitu set lhost menggunakan IP kali Linux-nya itu sendiri. Jadi 192.168.56.105. Oke, di sini lhost-nya sudah terkonfigurasi untuk IP-nya, baru di sini kita run. Oke, di sini kita sudah melakukan uji coba beberapa kali untuk merun bagian Unreal IRCD ini sendiri. Nah, namun terdapat kendala di sini karena couldn't resolve your hostname. Jadi di sini bisa dikatakan kita tidak menemukan hostname dari IP yang kita tuju. Jadi di sini kita sudah mencoba berulang kali, namun tetap tidak bisa mendapatkan output yang kita inginkan. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut saja ke Java RMI-nya. Jadi sebelum kita lanjut, pertama-tama kita melakukan pencarian terlebih dahulu ke Java RMI-nya. Jadi kita input search Java underscore RMI. Nah, di sini terlihat ada beberapa modul yang bisa kita lihat. Namun di sini kita hanya menggunakan Java RMI servernya saja. Jadi kita di sini use 1. Oke, setelah itu masih sama stepnya seperti LCD tadi, kita show options. Nah, di sini terlihat bahwa airhost-nya IP-nya belum terkonfigurasi dan juga untuk lhost-nya sendiri dia terkonfigurasi dengan IP yang tidak sesuai, yaitu 127.0.0.1. Sini kita coba konfigurasi terlebih dahulu IP dari si airhost-nya. Jadi set airhost memasukkan IP target kita, yaitu target IP Metasploit, yaitu 192.168.56.103. Nah, di sini kalau misalnya kita langsung run, boleh dicoba di run. Nah, di sini gagal dikarenakan lhost yang kita input itu tidak sesuai. Jadi kita coba di sini set lhost-nya kembali. Jadi set lhost memasukkan IP dari si Kali Linux-nya, yaitu 192.168.56.105. Oke, langsung saja di run. Nah, di sini kita berhasil masuk ke Java RMI-nya. Jadi di sini pertanda kita berhasil yaitu akan muncul terminal dari meter printernya itu sendiri. Mungkin sekian demo dari kelompok kami, kelompok 5. Jika terdapat kendala, kesalahan, dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.